bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab 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 Dia girangkanku. Oh, kami masuk Tuhan. Sama-sama kita mau satukan hati kita. Kita mau masuk di dalam doa. Kita mau menyerahkan hati kita dengan segenap hati kita. Kita pejamkan mata kita dan mari kita berdoa. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih bisa mempertemukan kami. Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami bisa beraktivitas. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Berkati kami pada hari ini Tuhan. Berkati setiap mata kami, setiap pikiran kami, setiap hati kami. Untuk bisa siap menerima firman Tuhan. Untuk bisa siap pada kebaktian hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami, baik yang mendengarkan. Biarlah segala puji-pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Kau ada bersama kami Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami. Tidak pernah sekalipun Kau biarkan kami sendiri. Katakan dengan segenap hati-Mu, dengan segenap hati kita, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Kau yang bertindak, memberi kekuatan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar
musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Kami mau lewati semua Tuhan, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Kau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, kami mau lewati semua Tuhan, lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Kau yang bertindak, Kau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu. Sekali lagi katakan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, ku mau Bila Kau tak besertaku Tuhan, kami tidak mau berjalan. Kami tak mau berjalan tanpa-Mu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkah-Mu dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Kami mau nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. bila Engkau tak besertaku. Kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah
berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Kami mau nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan. Sekali lagi katakan, nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan Nyatakan Tuhan. kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan. Kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. The Passion in Christ. Kita sering banget dengar apa itu passion. Hari ini kita bakal diingetin lagi tentang passion. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 dikatakan bahwa sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Masih ingat gak sih film The Passion of the Christ? Itu loh film Tuhan Yesus yang serem, karena menggambarkan penderitaan dan penyiksaan Tuhan Yesus dengan sangat detail. Banyak adegan thriller yang gak disensor dan darah di mana-mana. Film ini membuat kita semakin mampu membayangkan betapa besarnya penderitaan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Banyak orang yang tersentuh, menangis, dan bertobat karena film ini. Menderita di atas kayu salib adalah penyiksaan yang kejam, tapi itulah passion yang Tuhan Yesus hidupi. Jadi, apa itu passion? Apakah passion itu sama dengan hobi? Atau sama dengan keahlian? Atau tindakan yang bikin kita happy? Jadi gini, ada remaja yang hobi main game. Tapi karena main game, dia jadi malas mandi, malas makan, malas belajar, dan jadi gampang marah sama orang-orang di sekitarnya. Apakah ini passion? Selanjutnya ada pemuda yang jago bisnis. Jago banget sampai profitnya 100 juta per bulan. Tapi dia merasa uangnya gak cukup-cukup. Pengeluarannya selalu bertambah. Akhirnya, dia menjadi ambisius, tertekan, stres, hingga akhirnya melakukan korupsi. Apakah ini passion? Sementara itu, ada seorang barista. Gajinya kecil, pekerjaannya banyak, mulai dari nyapu, ngepel, sampai menyambut tamu. Tapi dia senang ketika tamu kafe menikmati kopi racikannya, lalu mau datang lagi ke kafe tersebut bersama dengan teman-temannya. Apakah ini passion? Jadi, apa itu passion? Passion bukan sekedar hobi. Passion bukan sekedar keahlian dan talenta. Passion juga bukan sekedar tindakan yang membuat kita senang. Passion adalah panggilan dari dalam hati, di mana kita bisa bermanfaat bagi orang lain tanpa beban. Memang sih, passion dipengaruhi hobi dan keahlian. Tapi itu aja gak cukup. Perlu ada rasa puas,
dan sukacita dari dalam hati kita saat kita menunjukkan manfaat bagi orang lain. Kira-kira gimana? Udah tahu belum passion kita apa? Mempunyai passion bukan berarti hidup kita lebih mudah dan penuh kenyamanan. Apalagi kita berpikir passion membuat kita bersenang-senang. Ketika Yesus menjalani passion-Nya sebagai penebus dosa, apakah Yesus merasakan kemudahan, kenyamanan, dan sukacita? Tidak. Dia terluka, kesakitan, bahkan berjuang hingga mati. Namun kita tahu, Yesus melakukan itu semua demi cinta kasih dan keselamatannya untuk kita. Cinta Yesus kepada manusia membuat ia bertahan di atas kayu salib dengan penderitaan dan rasa malu yang besar. Olehnya, orang yang percaya dapat selamat. Kalau kita, apa ya yang membuat kita kuat bertahan? Apa manfaat kita bagi orang lain? Yesus menghidupi passion-Nya. Kita sebagai murid Yesus, hendaknya kita juga meneladani dan menghidupi passion sesuai yang kita punya. Apa passion-mu? Doakan dan biarkan Tuhan tahu. Jangan takut menderita dan putus asa mengejar passion ya. Yesus ada kok bagi anak-anaknya. He love you so much guys. Kita harus membawa berita